Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk Butyas dan kawan-kawan yang sedang menonton presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Christopher Kamen Karol dengan NIM 180240034 dari kelas 52 STWI 2005 Bahasa Indonesia. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan mengenai penelitian yang kelompok saya lakukan, yaitu dampak media sosial terhadap pergeseran nilai dan identitas budaya generasi Z di Indonesia. Penelitian ini menggunakan subjek generasi Z sebagai representasi digital natives dalam rangka memenuhi tugas besar WI 2005 Bahasa Indonesia di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa kelompok kami mengangkat topik ataupun judul spesifik, yaitu dampak media sosial dalam pergeseran nilai dan identitas budaya generasi Z di Indonesia. Mungkin ketika kita melihat kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dengan penggunaan gawai ataupun juga handphone, di mana dengan data yang telah kelompok saya peroleh dari sumber terpercaya, Indonesia memiliki 143 juta pengguna media sosial aktif atau hampir 50% dari penduduk Indonesia. Lalu yang kedua adalah Gen Z lahir di era internet sebagai digital natives. Digital natives artinya adalah orang-orang yang sangat hatam ataupun juga sangat dekat dengan digital, dengan gawai, dengan handphone, dengan media sosial. Artinya Gen Z memiliki kemampuan lebih dalam penggunaan media sosial itu sendiri. Lalu, apa yang membuat kami khawatir dengan data-data tersebut? Kami khawatir bahwa arus budaya global yang masuk melalui media sosial yang tidak terfiltrasi atau tidak tersaring beresiko melemahkan nilai lokal dan komitmen kebangsaan. Hipotesis yang kami ambil ini ingin kami buktikan dengan melakukan survei terhadap generasi Z. Maka dari itu, dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Me- Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian itu sendiri. Metode penelitian yang kami ambil adalah deskriptif analitis dengan data yang kami dapatkan melalui kuesioner Google Forms terhadap 53 responden generasi Z dan juga studi literatur, dengan fokus yang ingin kami capai adalah kami ingin mencari tahu bagaimana media sosial mengubah cara pandang generasi muda itu sendiri. Fakta yang kami dapatkan adalah kami ingin mengetahui seberapa banyak konsumsi yang dilakukan oleh generasi Z terhadap media sosial sendiri. Pola konsumsi yang kami dapatkan dapat kami ibaratkan bahwa media sosial sudah sebagai oksigen dalam tanda kutip bagi generasi Z di Indonesia. 96,2% menggunakan WhatsApp, 90,6% menggunakan Instagram, 86,8% menggunakan TikTok, dan 88,7% responden membuka media sosial segera setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Sehingga kami dapat menyimpulkan dari data-data yang telah kami dapatkan ini bahwa media sosial sudah terintegrasi ke dalam siklus biologis dan juga rutinitas harian dari generasi Z. Selanjutnya, setelah kami membahas mengenai pola konsumsi, bagaimana keterikatan dan juga ketergantungan dari generasi Z di Indonesia sendiri tentang media sosial, kami membahas mengenai apakah media sosial ini berdampak terhadap pergeseran nilai. Nilai yang kami jadikan acuan sebagai bahan penelitian kami adalah nilai etika dan juga nilai privasi. Dan setelah kami dapatkan data bahwa lebih dari 60% sepakat bahwa etika di kolom komentar di media sosial lebih longgar daripada di dunia nyata. Bahwa artinya mereka sepakat bahwa di media sosial mereka lebih tidak memfiltrasi apa yang mereka katakan atau apa yang mereka ketik, atau mereka lebih ekspresif dalam menunjukkan pendapat mereka dalam arti yang positif maupun arti yang negatif tentunya. Tapi menariknya Gen Z masih cukup tertutup, atau dari data yang kami dapatkan 39,6% responden sangat tidak nyaman ketika berkaitan dengan membagikan masalah pribadi di media sosial. Menunjukkan bahwa generasi Z masih memiliki batas privasi yang cukup kuat. Tetapi di sini muncul suatu dilema di mana pergeseran nilai dari etika itu lumayan besar dampaknya, di mana mereka paham betul bahwa
di media sosial etika sudah berkurang jauh. Sedangkan dari sisi privasi mereka juga sadar betul bahwa mereka tidak harus selalu mengumbar-ngumbar masalah privasi atau masalah yang berkaitan dengan personal diri mereka di media sosial. Maka dari itu, kami lanjutkan ke dalam poin berikutnya bahwa mungkin slide selanjutnya adalah mengenai pola konsum. Sebelumnya mengenai pola konsumsi dan juga identitas budaya. Sorry, sebelumnya mengenai pola konsumsi dan juga pergeseran nilai. Sekarang kita akan membahas mengenai identitas budaya itu sendiri. Apakah generasi Z berpihak pada identitas budaya global atau budaya lokal? Mungkin saya ganti, saya parafrase katanya, bukan berpihak, tapi mereka lebih tertarik pada budaya yang mana. Fakta mengejutkan yang kami dapat bahwa 60% lebih menikmati budaya pop asing, seperti K-pop ataupun juga Western, dibanding kesenian tradisional. Lalu juga fakta mengejutkan berikutnya adalah 30,1% responden sangat terbuka terhadap gaya hidup bebas luar negeri, meskipun bertentangan dengan adat ketimuran. Artinya mereka sudah dihadapkan pada pilihan budaya pop asing atau juga kesenian tradisional, tetapi mereka merasa bahwa budaya pop asing lebih masuk, lebih sesuai dengan jati diri mereka ataupun juga sesuai dengan selera mereka. Dan mereka ketika mereka selera ataupun mereka juga tertarik, maka mereka terbuka terhadap budaya yang masuk. Dan ini sangat berbahaya dan juga menjadi ancaman bagi identitas budaya lokal itu sendiri. Lalu, fakta ataupun juga ancaman selanjutnya didapatkan dari pemakaian bahasa daerah, di mana hanya 9,4% responden yang aktif menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Bahasa gaul internet, lalu juga penggunaan bahasa nasional telah mendominasi pola komunikasi digital. Tapi kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman bahasa daerah yang sangat beragam, bahkan hampir ratusan. Hampir mencapai ribuan bahasa daerah dengan keunikannya masing-masing. Tetapi mereka yang mempunyai darah tiap suku yang berbeda-beda itu tidak mau menggunakan ataupun juga setidaknya melestarikan ataupun juga mempelajari mengenai bahasa daerah mereka masing-masing ataupun juga setidaknya sedikit menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari mereka. Hal ini tentunya menjadi ancaman selanjutnya selain juga pergeseran nilai etika dan juga mereka lebih selera dengan yang namanya budaya yang masuk dan juga budaya pergaulan bebas yang ala ketimuran gitu. Ala kebarat-baratan dibandingkan dengan yang ketimuran seperti yang kita anut gitu. Hal ini menunjukkan atau membawa kita ke jalan bahwa media sosial adalah agen sosialisasi baru, di mana mereka berfungsi ataupun juga berperan sebagai agen sosialisasi, di mana mereka mengenalkan nilai-nilai baru. Dan juga media sosial kini bahkan lebih dominan dibanding lembaga pendidikan dalam membentuk kepribadian. Saya sendiri juga mengakui bahwa kepribadian dan juga karakter saya dibentuk oleh media sosial karena saya juga erat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari saya. Lalu, ini juga didukung dengan data dari kuesioner yang telah kami sebar bahwa 62,3% responden sadar bahwa konten harian telah mengubah cara mereka memandang dunia. Artinya, terjadi pergeseran dari nilai kolektivisme mengenai identitas atau jati diri bangsa menuju individualisme dan juga hibriditas identitas jati diri bangsa. Artinya, hanya mengikuti selera masing-masing saja. Artinya apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir ataupun juga menghambat bahwa budaya luar negeri semakin merasuk ke dalam budaya yang ada di Indonesia adalah yang pertama, harus dilakukan modernisasi konten. Artinya budaya lokal harus dikemas dengan gaya kekinian agar tidak dianggap kuno. Artinya adalah kita harus membuat bahwa mereka tertarik dengan budaya lokal yang ada. Lalu yang kedua, kolaborasi influencer bahwa mereka terikat dengan media sosial. Mereka menggunakan media sosial sehari-hari, menghabiskan banyak waktu untuk media sosial. Maka dari itu, kita perlu menggandeng influencer lokal untuk mempromosikan tradisi dan juga bahasa daerah. Yang ketiga adalah digitalisasi tradisi. Manfaatkanlah algoritma untuk memaksa konten positif budaya muncul di feed Gen Z. Karena ketika sering muncul di mereka, maka mereka akan terbiasa untuk melihat dan juga mempunyai rasa penasaran untuk mempelajari. Saya akan menutup presentasi ini dengan quotes.
Swordhole, identitas budaya bukan esensi statis, melainkan proses menjadi yang dinamis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Semoga presentasi dari saya bermanfaat bagi kita semua.